Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyina Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat tabi'in wal awliya'i salihin wal ulama'i al-'amilin wal malaikati al-muqarrabin والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير سلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى الشيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري الشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شنسوري الشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله صالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد. Soal jawab nomor 70. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin. Soal jawab nomor 70. Madza yajibu qala al-muallifu rahimahullah soal madza yajibu ala man waqa'at minhu riddatun. Madza yajibu ala man waqa'at minhu riddatun. Apa yang wajib dilakukan atas orang yang melakukan salah satu jenis riddah? Apa yang wajib dilakukan oleh seseorang yang melakukan salah satu jenis riddah? Apa yang wajib dilakukan atas orang yang murtad? Al-jawab, yajibu ala man waqa'at minhu riddatu, wajib atas orang yang baik itu berupa keyakinan atau berupa perbuatan atau berupa ucapan. Al-audu fawran ilal islami. Al-audu kembali fawran seketika ilal islami kepada Islam. Bin nutqi bisyahadataini dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Bin nutqi bisyahadataini dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Wal iqla'i dan meninggalkan amma waqa'at bihir riddatu, sesuatu yang menyebabkannya murtad, dan meninggalkan sesuatu yang menyebabkannya murtad. Wa yajibu dan wajib alaihi atasnya an-nadamu menyesal.
wal azmu, dan bertekad ala an la ya'uda limithlihi, untuk tidak kembali melakukan yang semisalnya di masa yang akan datang. Semisal riddah yang dia lakukan itu di waktu yang akan datang. Soal jawab nomor 70 ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang telah melakukan riddah, orang yang murtad dengan sebab keyakinan atau dengan sebab ucapan atau dengan sebab perbuatan, seperti yang kita contohkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, seperti orang yang mencaci maki Allah atau menyatakan dengan lisannya bahwa Allah sama dengan makhluk, atau meyakini dengan hatinya, dalam hatinya, bahwa Allah seperti cahaya misalkan, atau dia melempar mushaf Al-Quran ke tempat-tempat yang menjijikkan misalkan. Orang yang seperti ini berarti dia telah terjatuh ke dalam hukum riddah, dia telah terjatuh ke dalam hukum murtad. Apa yang wajib dia lakukan? Yang pertama, dia harus kembali langsung ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meninggalkan apa yang menyebabkan dia murtad. Jadi kalau dia masih meyakini misalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya, sebanyak apapun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat itu tidak bermanfaat baginya. Tinggalkan dulu apa yang menyebabkan dia murtad. Kalau itu berupa keyakinan, tinggalkan keyakinan yang menyebabkan dia murtad. Kemudian apa? Ucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian wajib bagi dia menyesal. Tapi ini bukan syarat keislaman, ya. Kalau seseorang ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak terbesit untuk menyesal, ya, tidak terlintas dalam dirinya penyesalan atas apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian juga tidak terlintas dalam pikirannya, dalam hatinya untuk bertekad di masa yang akan datang tidak mengulangi perbuatan murtadnya, maka Islamnya sah. Jadi yang wajib dia lakukan adalah tinggalkan apa yang menyebabkan dia murtad. Selama dia masih dalam keyakinan riddah atau perbuatan riddah atau ucapan riddah, selama dia masih memegang teguh keyakinan misalkan bahwa Islam bukan satu-satunya agama yang benar, maka ucapan 2 kalimat syahadatnya, bacaan 2 kalimat syahadatnya tidak memasukkan dia ke dalam agama Islam. Jadi tinggalkan dulu yang menyebabkan dia murtad, lalu ucapkan 2 kalimat syahadat. Yakini maknanya. Yakini makna 2 kalimat syahadat. Bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah berbeda dengan segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu. Allah bukan cahaya. Allah tidak seperti manusia, dan seterusnya. Kemudian yakini makna yang terkandung di dalam syahadat yang kedua, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dia satu-satunya. Dia adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Dia disifati oleh Allah dengan sifat-sifat yang layak baginya, dan mustahil bagi dia berdusta, mustahil bagi dia terjatuh ke dalam kekufuran, mustahil bagi dia melakukan dosa-dosa besar. Yakini makna yang terkandung di dalam 2 kalimat syahadat, ya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini makna yang terkandung di dalam keduanya, di dalam kedua 2 kalimat syahadat itu, maka Islamnya sah. Walaupun tidak terbesit, walaupun tidak terlintas penyesalan dan tekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan riddahnya. Tetapi ini wajib dia lakukan. 2 hal terakhir yang kami sebutkan tadi wajib dia lakukan, walaupun setelah membaca 2 kalimat syahadat. Ya. Kalau tidak, maka Islamnya tetap sah. Ya. Islamnya tetap sah, tetapi dia berdosa. Jadi dia wajib menyesal, karena inti dari taubat itu adalah penyesalan. Ya. Inti dari taubat itu adalah penyesalan. Nah, orang yang awalnya murtad kemudian masuk Islam kembali, ini berarti dia bertaubat dari kekufurannya. Kemudian dia juga harus bertekad di dalam hatinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan riddahnya tersebut. Nah, patut kami tegaskan, patut kami ingatkan
Tapi ini sudah berkali-kali ya. Insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah paham betul bahwa untuk kembali ke dalam agama Islam tidak cukup dengan mengucapkan istighfar. Orang yang telah murtad ingin kembali ke dalam agama Islam, maka tidak cukup dengan mengucapkan atau membaca istighfar. Justru istighfarnya itu menambah dosanya. Jadi orang kafir itu jangan dikira dosanya tidak bertambah. Ya. Orang murtad itu jangan dikira dosanya tidak bertambah. Kalau dia melakukan hal-hal tertentu, maka dosanya semakin bertambah. Seperti orang murtad yang membaca istighfar. Orang murtad membaca istighfar. Itu hanya akan menambah dosanya. Bukan menghilangkan hukum riddah yang ada pada diri. Sebab apa? Dosanya semakin bertambah, sebab seakan-akan ketika dia istighfar kepada Allah, dia menyatakan, ya Allah, ampunilah dosaku walaupun aku ini murtad. Dan itu menyalahi ayat. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah menegaskan bahwa sekali-kali dia tidak akan mengampuni dosa orang kafir, orang murtad, orang musyrik, orang non-muslim. Di dalam ayat ini Allah berfirman, dia sekali-kali tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang non-muslim, termasuk orang yang murtad. Seakan-akan orang murtad ini ketika dia membaca istighfar, dia mengatakan, ya Allah, ampunilah dosaku walaupun aku murtad. Ya Allah, ampunilah dosaku walaupun engkau di dalam Al-Quran menyatakan tidak akan mengampuni dosa orang murtad, maka tetap ampuni dosa. Itu kan menyalahi Al-Quran, mendustakan Al-Quran. Dan ini akan semakin menambah dosanya. Soal jawab nomor 71. Soal, al-murtaddu idza lam yarji' an kufrihi, madza yaf'alu bihil khalifah? Al-murtaddu, orang yang murtad, idza lam yarji' an kufrihi, jika dia tidak kembali dari kekufurannya. Madza yaf'alu bihil khalifah, apa yang dilakukan oleh khalifah? Orang murtad, kalau dia tetap dalam kemurtadannya, tidak mau kembali ke dalam agama Islam, apa yang seharusnya dilakukan oleh khalifah jika memang hukum Islam itu diberlakukan, jika memang syariat Islam itu diberlakukan? Al-jawab, illam yarji' an kufrihi bisyahadati, illam yarji', jika orang murtad itu tidak kembali an kufrihi, dari kekufurannya, artinya dia tidak meninggalkan kekufuran itu, dia tidak meninggalkan riddahnya, tidak mau kembali ke dalam agama Islam bisyahadati, dengan membaca syahadat, wajabatis titabatuhu, wajib diperintahkan taubat, meninggalkan kekufuran dan kembali ke dalam agama Islam. Yakni yatlubu minhu ruju'a ilal islami, yutlabu minhu ruju'u ilal islami. Yutlabu minhu, diminta kepadanya, diperintahkan kepadanya, ar-ruju'u ilal Islam, kembali ke dalam agama Islam, limuddati thalathati ayyamin, limuddati thalathati ayyamin, selama 3 hari. Ini ijtihadnya Imam Syafi'i. Ya, 3 hari ini adalah ijtihadnya Imam Syafi'i. Dan ini yang dilakukan oleh Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Sayyidina Ali suatu ketika didatangi oleh orang-orang yang menganggap beliau sebagai Tuhan. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Jadi sampai segitunya, di masa yang lalu ada beberapa orang yang saking fanatiknya kepada Sayyidina Ali, sampai-sampai mereka tidak hanya menganggap Sayyidina Ali sebagai nabi, tapi lebih dari itu, mereka menganggap Sayyidina Ali sebagai Tuhan. Di hari yang pertama, mereka mendatangi Sayyidina Ali, kemudian mengatakan, anta ilahuna wa khaliquna wa raziquna. Engkau, wahai Ali, adalah Tuhan kami. Engkau adalah pencipta kami. Engkau adalah pemberi rezeki kepada kami.
Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali? Apakah Sayyidina Ali langsung menghukum mati mereka? Tidak. Sayyidina Ali kemudian mengatakan kepada mereka, "Waihakum, ana akulu kama ta'kulun wa ashrabu kama tashrabun. Fa illam tarji'u fa illam tarji'u la aqtulannakum. Fa illam tarji'u la aqtulannakum." Waihakum, celakalah kalian. Aku makan seperti kalian makan. Aku minum sebagaimana kalian minum. Jika kalian tidak kembali ke jalan yang benar, jika kalian tidak kembali kepada agama Islam, la aqtulannakum, maka niscaya aku akan membunuh kalian. Ya, ketika itu Sayyidina Ali menjadi khalifah. Ketika itu Sayyidina Ali jadi khalifah Rasyid yang keempat. Pada hari yang kedua mereka datang lagi. Ya Ali, anta ilahuna, kata mereka. Wa khaliquna wa raziquna, engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah pencipta kami, engkau adalah pemberi rezeki kepada kami. Sayyidina Ali kemudian mengatakan hal yang sama seperti yang beliau katakan kepada mereka di hari yang pertama. Waihakum, ana akulu kama ta'kulun wa ashrabu kama tashrabun. Fa illam tarji'u an kufrikum la aqtulannakum. Di hari yang ketiga mereka datang lagi. Di hari yang ketiga mereka datang lagi mengatakan hal yang sama. Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban yang sama. Pada hari yang keempat mereka datang lagi, ya, ngeyel. Mereka masih menganggap Sayyidina Ali sebagai Tuhan. Wal'iyadu billahi ta'ala. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, inni idza ra'aitu amran munkara ajjajtu nari wa da'autu qambara. Inni idza ra'aitu amran munkara ajjajtu nari wa da'autu qambara. Aku jika melihat satu kemungkaran, maka aku akan menyalakan api yang berkobar-kobar dan aku akan memanggil qambar. Qambar ini adalah jalad Sayyidina Ali, tukang pukul, apa namanya, orang yang ditugaskan oleh Sayyidina Ali untuk memberikan hukuman kepada orang-orang tertentu. Ini kata beliau, inni idza ra'aitu munkara, inni idza ra'aitu amran munkara ajjajtu nari wa da'autu qambara. Jika aku melihat suatu perkara yang mungkar, maka aku menyalakan api yang berkobar-kobar dan memanggil qambar. Memanggil qambar, tukang pukulku, memanggil tukang pukul beliau. Akhirnya beliau memerintahkan kepada qambar dan yang lain untuk menggali parit, lalu menyalakan api yang berkobar-kobar di situ. Mereka, orang-orang yang menganggap Sayyidina Ali sebagai Tuhan, itu kemudian dibakar hidup-hidup oleh Sayyidina Ali. Ini Sayyidina Ali berpendapat bahwa maslahatnya itu harus seperti itu. Kemaslahatan pada saat itu memaksa beliau untuk menghukum berat mereka, yaitu membakar mereka hidup-hidup. Ketika mereka tahu bahwa mereka akan dibakar hidup-hidup, bukannya kembali ke dalam agama Islam, malah mereka semakin yakin bahwa Sayyidina Ali adalah Tuhan. Wal'iyadu billahi ta'ala. Ini ijtihadnya Sayyidina Ali, ya, menunggu sampai 3 hari, kemudian mereka tidak hanya dibunuh biasa, tetapi dibakar hidup-hidup untuk memberikan efek jerah kepada orang yang ada ketika itu, supaya tidak melakukan hal yang sama seperti apa yang mereka lakukan. Ijtihad Sayyidina Ali ini tidak disetujui oleh Ibnu Abbas, ya. Sayyiduna Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tidak setuju membakar orang hidup-hidup walaupun dia kafir. Karena Sayyiduna Abdullah Ibnu Abbas mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'adzibu bin nari illa rabbuha. La yu'adzibu bin nari illa rabbuha. Tidak boleh mengazab dengan api kecuali Tuhan api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyiksa, tidak boleh mengazab dengan api kecuali Tuhan api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini dipahami oleh Ibnu Abbas, walaupun orang itu kafir nggak boleh dibakar hidup-hidup. Diterapkan juga pada binatang, ya, nggak boleh membakar hidup-hidup binatang, sampai binatang itu juga tidak boleh dibakar hidup-hidup.
Makanya raket raket apa itu namanya ya, untuk membakar nyamuk itu bukan obat nyamuk bakar ya, obat nyamuk bakar tidak apa-apa. Raket listrik ya, bertenaga baterai itu nggak boleh itu karena sama dengan membakar nyamuk. Membakar nyamuk hidup-hidup itu nggak boleh. Itu kalau dipukulkan ke nyamuk, nyamuk itu kan terbakar di situ. Itu nggak boleh berdasarkan hadis ini. Tapi Sayyidina Ali memiliki pendapat yang lain. Beliau juga mendengar hadis ini, tetapi ditakwil oleh beliau, dipahami oleh beliau bahwa orang-orang seperti mereka tidak masuk dalam hadis ini. Ya, orang-orang seperti mereka pengecualian. Ini mereka sudah keterlaluan menganggap seorang manusia biasa yang makan seperti apa yang mereka makan, minum seperti sebagaimana mereka minum, itu dianggap mereka sebagai Tuhan, dianggap mereka sebagai pencipta mereka, dianggap mereka sebagai pemberi rezeki kepada mereka. Ini sudah keterlaluan, ini sudah melampaui batas. Sayyidina Ali untuk memberikan efek jera kepada yang lain, masyarakat yang hidup pada saat itu, supaya tidak melakukan apa yang mereka lakukan, maka Sayyidina Ali memberikan hukuman yang luar biasa kepada mereka. Mereka dibakar hidup-hidup dan disaksikan oleh masyarakat ketika itu. Jadi 3 hari ini adalah ijtihadnya Imam Syafi'i, diantaranya beliau merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Wa yajibu dzalika 'alal khalifati, dan wajib hal itu 'alal khalifati, atas seorang khalifah, au man yaqumu maqamahu, atau orang yang mewakili khalifah. Tsumma la yaqbalu minhul imamu, kemudian tidak menerima darinya al-imamu khalifah illal islama, kecuali Islam. Wa illa, jika orang itu tidak kembali ke dalam agama Islam, qatalahu wujuban illam yuslim. Qatalahu, maka khalifah atau imam menghukum mati dia, membunuhnya, menghukum mati dia wujuban, secara wajib, illam yuslim, jika dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Biqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya, barang siapa yang murtad, faqtuluhu, maka bunuhlah dia, maka hukum matilah dia. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi hukuman mati terhadap orang yang murtad ini adalah wewenang khalifah, bukan wewenang individu per individu, bukan wewenang orang per orang. Nggak boleh. Tetangganya murtad kemudian langsung dihukum mati, nggak boleh. Kemudian langsung dibunuh, nggak boleh. Apa yang dilakukan oleh orang-orang ISIS di Irak, ya, di Irak, yang mereka melakukan hukuman mati terhadap orang-orang yang mereka anggap murtad. Ini juga tidak boleh, karena mereka bukan khalifah. Mereka ini bukanlah khalifah, meskipun mereka menganggap satu di antara mereka menganggap pimpinan mereka sebagai khalifah, ya, tapi mereka bukanlah khalifah yang sebenarnya. Mereka atau pimpinan mereka ini bukanlah khalifah yang memiliki wewenang melakukan pemberlakuan hukuman mati kepada orang-orang tertentu. Dan itu yang mereka lakukan. Orang-orang ISIS itu kan wal'iyadzu billahi ta'ala, ya, dulu masih marak mereka berkuasa di beberapa daerah di Irak dan Syria. Ya, kita bisa melihat beberapa video yang beredar ketika itu, bahkan di YouTube ya. Saya pernah melihat, tapi setelah itu di take down oleh YouTube. Ya, di jalanan mereka melakukan hukuman mati kepada beberapa orang yang mereka anggap murtad. Ya. Dipenggal langsung kepala, ditutup, ya, matanya ditutup, kepalanya ditutup, kemudian dipenggal. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, masih membahas tentang hukum-hukum riddah, ya. Bahjatun Nazar ini sampai soal jawab nomor 80 masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan riddah dan murtad. Barakallahu fikum.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.